Oke sahabat trader, sahabat kaca film yang baik, hari ini kembali channel Kaca Film Kreatif akan berbagi dengan sahabat semua. Hari ini kita akan berbagi sebagai trader bijak untuk memaksimalkan cuan. Jadi jurus memaksimalkan cuan, dan ini sudah dilakukan backtest dengan akurasi 90%-an. Dan pada kesempatan ini saya akan bagikan ke para trader-trader supaya bisa mendapatkan profit yang maksimal. Jadi pada kesempatan ini saya menggunakan chart dari FBS Broker yang hari ini nanti akan saya bahas bagaimana kita memaksimalkan cuan dari trading di Nasdaq atau US 100 dan juga Dow Jones atau US 30. Kita langsung saja sahabat. Strategi ini saya namakan Modified Technical Strategy by nama saya sendiri, by Alex. Pertama kita akan melakukan setting up dulu. Nah, setting up yang akan kita gunakan, kita menggunakan moving average simple atau simple moving average dengan periode moving average 12. Jadi moving average yang kita setting pertama kali adalah moving average simple moving average dengan periode 12, jenisnya simple, dan nanti kita setting low, dan ini red, ini adalah kita beri warna merah. Kenapa moving average 12 yang kita pakai? Karena trading pada hari ini, trading pada technical strategi yang akan saya bagikan ini, kita menggunakan time frame 5 menit. Nah, time frame 5 menit kalau periodenya 12, artinya 12 kali 5 ini akan menghasilkan waktu 60 menit atau 1 jam. Jadi periode 12 ini menunjukkan waktu untuk moving average untuk 12 candle 5 menit. Artinya selama 1 jam kita rata-ratakan menjadi moving average 12. Ini yang setting yang pertama kali adalah MA pertama. Lalu yang moving average yang kedua, nanti kita akan pakai moving average dengan periode 12 juga. Yang membedakan adalah berikutnya adalah bagaimana kita melakukan aksi buy ataupun aksi sell. Jadi ini ada aturan mainnya. Kalau kita mau konsisten menghasilkan profit yang konsisten, kita harus tahu aturan mainnya. Aturan main yang pertama, jadi kita harus follow the trend. Jadi sebelum kita masuk untuk menganalisa, kita harus tahu tren yang terjadi pada saat itu. Bagaimana kita tahu bagaimana tren yang terjadi saat itu? Jadi kita harus bisa mengenali tren. Tren yang kita gunakan saat ini hanya 2 tren, yaitu tren naik atau bullish atau tren turun atau bearish. Jadi 2 tren itu. Aturan main yang kedua, kita trading di time frame 5 menit. Trading eksekusi di time frame 5 menit. Tetapi untuk melihat tren bisa di time frame 30 menit, 15 menit atau 1 jam. Jadi tradingnya kita di time frame 5 menit. Aturan main yang ketiga, kita harus bisa menemukan beberapa pola-pola yang menjadi dasar kita eksekusi. Bisa flag pattern atau engulfing candle pattern. Jadi bisa bearish engulfing atau bullish engulfing atau bisa flag pattern. Nah, flag pattern dan engulfing nanti kita akan beri penjelasan contoh-contoh bearish engulfing dan juga bullish engulfing dan juga flag pattern. Yang keempat,
harus ada peristiwa break dari MA band. Jadi MA yang kita setting 2 tadi, MA periode 12 kan ada 2 ya, yang ditutup dengan low dan open, yang warna merah dan warna biru, itu harus di luar itu. Jadi candlenya harus ada di luar itu, harus break di luar itu. Kalau kita mau eksekusi buy, artinya candlenya harus melewati band ataupun range garis MA di 2 MA tadi di atasnya. Kalau kita mau eksekusi sell, berarti harus di bawahnya. Aturan main yang selanjutnya, yang kelima, ada peristiwa dilihat di indikator RSI, ada garis RSI itu melewati closing, melewati angka 50 atau RSI 50. Kalau mau buy berarti harus melewati 50. Kalau mau sell berarti harus di bawah 50, di bawah angka 50. Itu yang kelima. Selanjutnya yang keenam, yang ini sangat penting, kita bisa melakukan aksi sell atau aksi buy ketika rule 3, 4, dan 5, yang ini 3, 4, dan 5 itu bisa ditemukan bersamaan. Kalau tidak ditemukan bersamaan, tidak bisa eksekusi sell atau eksekusi buy. Nah, ini bisa digunakan atau direkomendasikan digunakan untuk trading di Nasdaq atau US 100 ataupun di Dow Jones US 30. Yang lain kita belum pernah mengujikan. Selanjutnya, ini kalau kita sudah setting, nanti sahabat bisa menemukan garis yang chart yang seperti ini. Ini yang tadi kita setting MA yang di atas, yang hijau, kita beri warna hijau, dan ini yang kita setting MA dengan warna biru. Jadi ini yang ditutup di periode open, ini di periode yang close. Begitu, dan ini yang bawah adalah garis RSI. Nanti setelah kita setting garis RSI ini, indikator RSI ini, maka akan muncul nih RSI jadi 30, 70, dan tengah-tengah 50. Nanti crossing 50 inilah kalau mau buy berarti crossing ke atas, kalau mau sell berarti crossing ke bawah. Nah, ini sekilas tampilan kalau kita setelah melakukan setting di area perdagangan kita, mungkin dengan menggunakan broker yang lain. Kalau di sini saya menggunakan broker FBS, jadi saya menggunakan FBS MetaTrader 5. Nah, selanjutnya kalau sahabat belum tahu tentang candle yang bisa menjadi acuan kita untuk eksekusi, ini ada beberapa candle yang flag tadi atau bendera. Nah, ini tren naik, lalu kita buat garis seperti ini. Nah, inilah bendera. Nah, ini jangan dijadikan acuan ya, entry jual entry belinya. Nanti yang dijadikan acuan entry jual dan entry beli nanti ketika ada roll 3 tadi ditemukan. Ini saya hanya memberikan contoh-contoh, nanti sahabat bisa screenshot ini dan bisa diterapkan di candle atau di chart. Nah, ini bullish rectangle, bullish pennant, ini rising wedge, bearish rectangle, kemudian bearish pennant. Kalau ini eksekusi untuk sell, kalau yang di atas ini eksekusi untuk buy. Oke, ini flag pattern. Nah, berikutnya ini pola-pola candle yang kita sebut dengan engulfing. Ini ada evening star. Jadi di saat tren naik, ini tren naik ya. Lalu
ada candle merah. Badan ini menutup seluruh candle sebelumnya. Ini badan candle merah ini menutup candle sebelumnya, dan penutupannya itu 50%, di atas 50% candle yang sebelumnya. Ini candle pertama, candle kedua, candle ketiga. Jadi candle ketiga ini ditutup lebih rendah, melebihi 50%. Ini tanda evening star, namanya evening ya, evening star. Ini masuk engulfing. Nanti kita amati untuk eksekusi sell kalau ini. Nah, ini kebalikannya dari pola candle yang turun, lalu ini naik, dan ini kebalikan dari ini. Nah, ini kita amati untuk eksekusi buy. Ini bullish engulfing ya, bullish engulfing. Jadi menutup, candlenya menutup seluruhnya. Dari kalau ke atas bullish engulfing berarti harus menutup sampai dengan ekornya. Nah, kalau bearish engulfing berarti yang ketutup ekor bawahnya. Ini untuk eksekusi sell, ini untuk eksekusi buy. Yang bullish engulfing untuk eksekusi buy, bearish engulfing untuk eksekusi sell. Lalu bullish railway track. Ini mirip dengan bullish engulfing, hanya ini tidak punya ekor yang di bawahnya. Dan ini bearish railway track. Ini juga untuk eksekusi sell, tetapi tidak punya ekor yang di atasnya, tidak punya tail. Nah, inilah yang dua ini, yang di atas, pola candle yang di atas ini, flag ataupun bullish engulfing, bearish engulfing, bullish railway track, bearish railway track, kemudian evening star, morning star. Inilah yang menjadi acuan kita untuk melakukan eksekusi sell ataupun eksekusi buy. Ketika ada salah satu ini baru peran pertama atau aturan main pertama baru terpenuhi. Baik, nanti kita akan langsung uji cobakan dengan masuk ke chart. Kita tunggu ya. Oke sahabat, sekarang kita sudah masuk di chart. Saya menggunakan FBS, chart yang para sahabat bisa download, bisa digunakan sebagai platform trading. Tapi dalam hal ini saya disclaimer on dulu bahwa ini hanya bersifat edukasi, jadi tidak ada unsur untuk mengajak ataupun mempengaruhi untuk membeli produk-produk tertentu, misalnya membeli Nasdaq atau membeli Dow Jones. Tapi ini hanya bersifat edukasi dan tidak ada unsur untuk mempengaruhi menggunakan platform tertentu untuk digunakan sebagai broker trading. Ini hanya saya bersifat untuk edukasi dan juga sharing. Jadi keputusan untuk investasi, keputusan untuk trading ada di tangan sahabat semua. Maka bijaklah untuk melakukan trading supaya para sahabat bisa berhasil dalam menjalankan aktivitas tradingnya. Mungkin pertama saya akan sharing kenapa saya memilih merekomendasikan untuk merekomendasikan penggunaan analisa ini ya, analisa ini untuk di dua aktivitas trading, yaitu di indeks Dow Jones dan juga Nasdaq. Karena kalau kita melihat ini, kita bisa melihat, sahabat bisa melihat ya secara penuh. Kalau kita lihat indeks ini di time frame yang panjang,
Nih time frame yang lebih panjang, ini saya ambil time frame daily. Ini indeks ini naik, memang ada koreksi tapi kecenderungan buy dan konsisten seperti ini. Ini pada saat COVID waktu itu ya, Februari, Maret. Jadi konsisten naik walaupun ada koreksi-koreksi. Ini 2018 saat ada suatu peristiwa krisis, dan waktu-waktu tertentu saja dia penurunannya sangat tajam. Ini Nasdaq. Jadi analisa kita memang bisa baik atau digunakan untuk indeks Nasdaq ini. Jadi analisa yang akan kita sharingkan ini menurut saya itu cocok. Menurut saya itu cocok digunakan di Nasdaq. Nah, ini kenapa saya memilih Nasdaq. Oke, selanjutnya setting yang akan kita gunakan seperti ini. Nah, ini untuk Nasdaq yang di sebelah sini, dan yang di sebelah sini, sebelah kanan ini untuk US 30. Oke, kita setting seperti ini. Kita lihat dari hasil setting kita. Setting kita akan trading di time frame 5 menit ya. Berarti di sini kita gunakan Nasdaq. Nah, bagaimana kita melakukan settingnya? Kalau buat teman-teman yang belum tahu cara menyeting ini, teman-teman bisa lakukan seperti ini. Cara setting untuk ini, pertama saya hapus dulu ya. Oke, saya hapus dulu. Oke, settingan yang pertama kita mau menggunakan indikator moving average. Periodenya di sini, parameter periode 12. Kita gunakan metode simple. Jadi ada di sini ada eksponen, smoothie, linear weight. Kita gunakan yang simple. Shift-nya kita isi 0. Apply-nya berarti kita isi close, berarti penutupan. Nah, kita ini warnanya tergantung. Kalau di sini saya beri warna hijau. Line warna hijau, lalu line-line kita kosongkan. Ini garis chartnya warnanya hijau, lalu oke. Nah, akan jadi seperti ini. Lalu yang kedua kita masukkan kemudian indikator moving average yang sama 12. Nah, simple ini kita masuk yang open, berarti yang buka ya, hanya ganti yang open. Kita kasih warna misalnya merah. Tadi merah atau ya merah, hijau ya, sorry, biru. Kita kasih warna biru misalnya ya. Oke, blue. Ini open ya, yang membedakan di sini open. Oke. Nah, ini jadinya inilah yang disebut dengan band tadi, band moving average. Jadi band moving average-nya ini, kalau kita perbesar begini. Nah, ini band moving average. Jarak ini. Yang disebut dengan melewati ya seperti ini. Ketika tutup melewati. Jadi ini ketika tutup melewati. Ini contohnya tutup melewati band ini ya. Oke, ini. Nah, kalau ke bawah melewati berarti ini. Nih, contohnya ini. Oke, sahabat. Sekarang kita lanjutkan bagaimana kita coba mempraktekkan untuk melakukan analisa dengan menggabungkan dua metode atau dua analisa technical, MA dan RSI. Tadi
aturan main yang pertama, kita trading di time frame 5 menit. Jadi sudah 5 menit ya, kita di Nasdaq ya. Di time frame 5 menit. Lalu kita ikut tren. Jadi kalau trennya tren naik, berarti kita lihat di time frame yang lebih rendah. Yang lebih tinggi, yang waktunya lebih besar, misalnya 30 menit atau 15 menit atau 1 jam. Kalau trennya naik, berarti kita cenderung untuk buy. Kalau tren turun, berarti kita memposisikan siap untuk sell. Begitu. Nah, setelah kita tahu trennya, kita trading di time frame 5 menit, kita cari pola-pola candle yang memenuhi kriteria. Contoh saja, ini memenuhi kriteria, kita cari. Ini tidak memenuhi kriteria karena tidak break. Maaf. Oke, ini memenuhi kriteria nih ya. Oke, ketutup nih semua. Ini pas tren naik, lalu ketutup. Candlenya ketutup, tapi ekornya tidak tertutup. Jadi bukan bullish engulfing ini ya. Ekor bawahnya, jadi tidak jadi. Oke, ini tidak. Ini juga tidak. Oke, ini tidak. Tidak semua tidak. Ini tidak terpenuhi. Oke, ini terpenuhi nih. Oke, ini terpenuhi. Tertutup semua ini ya. Oke. Dan dia break dari sini. Tertutup nih dan dia break. Nah, kita buy di sini. Kita buy ketika ini candle ini tutup, buy di sini. Ya, buy di sini. Lalu kita pasang stop lossnya di sini. Oke, di sini. Dan ini memenuhi kriteria yang tadi. Dan kita lihat ininya juga break dari break dari RSI 50 naik ke atas. Nah, disinilah kita beli. Sini kita beli. Oke, di sini kita beli. Kita stop lossnya di sini. Kapan kita akan mengakhiri atau menyelesaikan? Ya, silahkan teman-teman atur. Apakah sudah tercukupi? Kalau sudah 2 kali stop loss, ini kan berapa ya dari sini ke sini? Kalau ini sudah 2 kali, boleh ditutup. Oke, di sini sudah 2 kali di sini ya, sudah boleh ditutup. Oke, itu yang naik ya, memenuhi kriterianya. Oke, dia di atas, semua di atas. Kita lihat lagi ke bawah. Oke, ini memenuhi kriteria nih. Ya. Oh, tapi ini enggak memenuhi ini ya. Ini memenuhi kriteria nih. Oke. Memenuhi kriteria karena ketutup semua dengan ini. Tetapi di sini belum memenuhi. Di sini belum break. Belum ya. Oke, jadi nggak jadi. Jadi harus secara bersamaan terpenuhi. Seperti ini nih, secara bersamaan terpenuhi. Break di atas, RSI di atas, ini break, ini tertutup. Oke, ini nggak ada memenuhi, ini juga tidak, ini tidak, ini juga tidak. Oke, nih terpenuhi. Ini terpenuhi, break di atas. Oke, di atas, ini di atas band, ini juga di atas. Oke, ini berarti bisa buy di sini ya.
sampai di sini. Oke. Stop lossnya boleh di sini, atau boleh menggunakan stop loss MA band juga boleh di sini. Kalau teman-teman takut berarti di sini. Kalau pede ya bisa di sini kalau kuat modalnya. Stop lossnya. Ini memenuhi ya. Oke, di atas. Coba kita lihat apa yang terjadi. Oke, naik. Nah, silahkan TP di sini ya. Oke, ini tidak memenuhi. Kita cari lagi. Ini karena koreksinya kecil, ini ini ada flag ini berarti kan ya. Flag terus tembus, ini memenuhi juga nih. Ini tapi sudah terlalu di atas. Oke, nah ini balikan. Ini memenuhi untuk kriteria turun. Coba kita lihat nih. Tetapi ini masih di atas sekali overbought nih. Jadi ini belum memenuhi kriteria yang RSI-nya. Jadi kita tidak bisa sell. Kita cari lagi terus. Nah, ini memenuhi lagi. Ya kan, memenuhi ya. Tadi ini memenuhi. Ini oke. Dan ini di atas 50. Naik ya. Oke. Begitu seterusnya. Saya cari yang kita sell coba ya. Harus sell di mana? Ini tidak. Ini tidak memenuhi ya. Ini tidak memenuhi. Ininya sih memenuhi ya. Ketutup, cuma RSI-nya tidak, masih belum di bawah 50. Nah, ini juga belum memenuhi. Ini malah naik ya, nih memenuhi nih. Naik lagi. Kita bisa buy di sini. Karena ini tembus juga. Ya, ternyata hanya sampai kuat di sini. Nah, ini sudah break ya. Nah, ini kelihatannya break. Tapi tidak ada sinyal untuk sell ini di sini. Ini memenuhi kriteria enggak juga. Ya, begitu. Oke, sahabat trader, sahabat kaca film yang baik, hari ini kembali channel Kaca Film Kreatif akan berbagi dengan sahabat semua. Hari ini kita akan berbagi sebagai trader bijak untuk memaksimalkan cuan. Jadi jurus memaksimalkan cuan, dan ini sudah dilakukan backtest dengan akurasi 90%-an. Dan pada kesempatan ini saya akan bagikan ke para trader-trader supaya bisa mendapatkan profit yang maksimal. Jadi pada kesempatan ini saya menggunakan chart dari FBS Broker yang hari ini nanti akan saya bahas bagaimana kita memaksimalkan cuan dari trading di Nasdaq atau US 100 dan juga Dow Jones atau US 30. Kita langsung saja, sahabat. Strategi ini saya namakan
Modify Technical Strategy by nama saya sendiri, by Alex. Pertama kita akan melakukan setting up dulu. Nah, setting up yang akan kita gunakan, kita menggunakan moving average simple atau simple moving average dengan periode moving average 12. Jadi moving average yang kita setting pertama kali adalah moving average, simple moving average dengan periode 12. Jenisnya simple, dan nanti kita setting low, dan ini red, ini adalah kita beri warna merah. Kenapa moving average 12 yang kita pakai? Karena trading pada hari ini, trading pada technical strategi yang akan saya bagikan ini, kita menggunakan time frame 5 menit. Nah, time frame 5 menit kalau periodenya 12, artinya 12 kali 5 ini akan menghasilkan waktu 60 menit atau 1 jam. Jadi, periode 12 ini menunjukkan waktu untuk moving average untuk 12 candle 5 menit. Artinya selama 1 jam kita rata-ratakan menjadi moving average 12. Ini yang setting yang pertama kali adalah MA pertama. Lalu yang moving average yang kedua, nanti kita akan pakai moving average dengan periode 12 juga. Yang membedakan adalah cara settingannya. Settingannya nanti kita jalankan di mode open, dan warnanya yang kita ubah. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, setting up yang ketiga adalah kita menggunakan indikator RSI. Nah, RSI ini kita menggunakan RSI yang biasa dengan periode 14, namun kita buat setting levelnya, kita buat 3. Kalau RSI standar kita ada 30 dan 70, kita sisipkan 50. Nanti saya akan jelaskan bagaimana cara kita setting di aplikasi, baik itu MetaTrader 5 ataupun aplikasi yang lain. Nanti saya menggunakan aplikasi FBS. Berikutnya adalah bagaimana kita melakukan aksi buy ataupun aksi sell. Jadi ini ada aturan mainnya. Kalau kita mau patuh, mau konsisten menghasilkan profit yang konsisten, kita harus tahu aturan mainnya. Aturan main yang pertama, jadi kita harus follow the trend. Jadi sebelum kita masuk untuk menganalisa, kita harus tahu tren yang terjadi pada saat itu. Bagaimana kita tahu bagaimana tren yang terjadi saat itu? Jadi kita harus bisa mengenali tren. Tren yang kita gunakan saat ini hanya 2 tren, yaitu tren naik atau bullish atau tren turun atau bearish. Jadi 2 tren itu. Aturan main yang kedua, kita trading di time frame 5 menit. Trading eksekusi di time frame 5 menit. Tetapi untuk melihat tren bisa di time frame 30 menit, 15 menit atau 1 jam. Jadi tradingnya kita di time frame 5 menit. Aturan main yang ketiga, kita harus bisa menemukan beberapa pola-pola yang menjadi dasar kita eksekusi. Bisa flag pattern atau engulfing candle pattern. Jadi bisa bearish engulfing atau bullish engulfing atau bisa flag pattern. Nah, flag pattern dan engulfing nanti kita akan beri penjelasan contoh-contoh bearish engulfing dan juga bullish engulfing dan juga flag pattern. Yang keempat, harus ada peristiwa break dari MA band. Jadi MA yang kita setting 2 tadi, MA periode 12, kan ada 2 ya, yang ditutup dengan low dan open, yang warna merah dan warna biru, itu harus di luar itu. Jadi candlenya harus ada di luar itu, harus break di luar itu. Kalau kita mau eksekusi buy, artinya candlenya harus melewati band ataupun range garis MA di 2 MA tadi di atasnya. Kalau kita mau eksekusi sell,
berarti harus di bawahnya. Aturan main yang selanjutnya, yang kelima, ada peristiwa dilihat di indikator RSI, ada garis RSI itu melewati crossing, melewati angka 50 atau RSI 50. Kalau mau buy berarti harus melewati 50 plus. Kalau mau sell berarti harus di bawah 50. Di bawah angka 50. Itu yang kelima. Selanjutnya, yang keenam, yang ini sangat penting, kita bisa melakukan aksi sell atau aksi buy ketika rule 3, 4, dan 5, yang ini, 3, 4, dan 5, itu bisa ditemukan bersamaan. Kalau tidak ditemukan bersamaan, tidak bisa eksekusi sell atau eksekusi buy. Nah, ini bisa digunakan atau direkomendasikan digunakan untuk trading di Nasdaq atau US 100 ataupun di Dow Jones US 30. Yang lain kita belum pernah mengujikan. Selanjutnya, ini kalau kita sudah setting, nanti sahabat bisa menemukan garis yang chart yang seperti ini. Ini yang tadi kita setting MA yang di atas, yang hijau kita beri warna hijau. Dan ini yang kita setting MA dengan warna biru. Jadi ini yang ditutup di periode open, ini di periode yang close. Begitu, dan ini yang bawah adalah garis RSI. Nanti setelah kita setting garis RSI ini, indikator RSI ini, maka akan muncul nih RSI jadi 30, 70, dan tengah-tengah 50. Nanti crossing 50 inilah kalau mau buy berarti crossing ke atas, kalau mau sell berarti crossing ke bawah. Nah, ini sekilas tampilan kalau kita setelah melakukan setting di area perdagangan kita, mungkin dengan menggunakan broker yang lain. Kalau di sini saya menggunakan broker FBS, jadi saya menggunakan FBS MetaTrader 5. Nah, selanjutnya, kalau sahabat belum tahu tentang candle yang bisa menjadi acuan kita untuk eksekusi, ini ada beberapa candle yang flag tadi atau bendera. Nah, ini tren naik, lalu kita buat garis seperti ini. Nah, inilah bendera. Nah, ini jangan dijadikan acuan ya, entry jual, entry belinya. Nanti yang dijadikan acuan entry jual dan entry beli, nanti ketika ada roll 3 tadi ditemukan. Ini saya hanya memberikan contoh-contoh, nanti sahabat bisa screenshot ini dan bisa diterapkan di candle atau di chart. Nah, ini bullish rectangle, bullish pennant, ini rising wedge, bearish rectangle, kemudian bearish pennant. Kalau ini eksekusi untuk sell, kalau yang di atas ini eksekusi untuk buy. Oke, ini flag pattern. Nah, berikutnya ini pola-pola candle yang kita sebut dengan engulfing. Ini ada evening star. Jadi di saat tren naik, ini tren naik ya. Lalu ada candle merah. Badan ini menutup seluruh candle sebelumnya. Ini. Badan candle merah ini menutup candle sebelumnya. Dan penutupannya itu 50%. Di atas 50% candle yang sebelumnya di sini. Ini candle pertama, candle kedua, candle ketiga. Jadi candle ketiga ini ditutup lebih rendah, melebihi 50%. Ini tanda evening star, namanya evening ya, evening star.
ini masuk engulfing, nanti kita amati untuk execution sell kalau ini. Nah, ini kebalikannya dari pola candle yang turun, lalu ini naik, dan ini kebalikan dari ini. Nah, ini kita amati untuk eksekusi juga. Ini bullish engulfing, ya, ini bullish engulfing. Ini menutup, candlenya menutup seluruhnya dari kalau ke atas bullish engulfing berarti harus menutup dengan ekornya. Nah, kalau bearish engulfing berarti yang menutup ekor bawahnya. Ini untuk eksekusi sell, ini untuk eksekusi buy. Yang bullish engulfing untuk eksekusi buy, bearish engulfing untuk eksekusi sell. Lalu bullish railway track. Ini mirip Oke sahabat, sekarang kita sudah masuk di chart. Saya menggunakan FBS. Chart yang para sahabat bisa download, bisa digunakan sebagai platform trading. Tapi dalam hal ini saya disclaimer on dulu bahwa ini hanya bersifat edukasi. Jadi tidak ada unsur untuk mengajak ataupun mempengaruhi untuk membeli produk-produk tertentu, misalnya membeli Nasdaq atau membeli Dow Jones, tapi ini hanya bersifat edukasi dan tidak ada unsur untuk mempengaruhi menggunakan platform-platform tertentu untuk digunakan sebagai broker trader, broker trading. Ini hanya saya bersifat untuk edukasi dan juga sharing. Jadi keputusan untuk investasi, keputusan untuk trading ada di tangan sahabat semua. Maka bijaklah untuk melakukan trading supaya para sahabat bisa berhasil dalam menjalankan aktivitas tradingnya. Mungkin pertama saya akan sharing kenapa saya memilih merekomendasikan untuk merekomendasikan penggunaan analisa ini ya, analisa ini untuk di dua aktivitas trading, yaitu di indeks Dow Jones dan juga Nasdaq. Karena kalau kita melihat ini, kita bisa melihat, sahabat bisa melihat ya secara penuh. Kalau kita lihat indeks ini di time frame yang panjang, nih time frame yang lebih panjang, ini saya ambil time frame daily. Ini indeks ini naik, memang ada koreksi, tapi kecenderungan buy dan konsisten seperti ini. Ini pada saat COVID waktu itu ya, Februari, Maret. Jadi konsisten naik, walaupun ada koreksi-koreksi. Ini 2018 saat ada suatu peristiwa krisis, dan waktu-waktu tertentu saja dia penurunannya sangat tajam. Ini Nasdaq. Jadi
analisa kita memang bisa baik atau digunakan untuk indeks Nasdaq ini. Jadi analisa yang akan kita sharingkan ini menurut saya itu cocok. Menurut saya itu cocok digunakan di Nasdaq. Nah, ini kenapa saya memilih Nasdaq. Oke, selanjutnya setting yang akan kita gunakan seperti ini. Nah, ini untuk Nasdaq yang di sebelah sini dan yang di sebelah sini, sebelah kanan, ini untuk US 30. Oke, kita setting seperti ini. Kita lihat dari hasil setting kita. Setting kita akan trading di time frame 5 menit ya. Berarti di sini kita gunakan Nasdaq. Nah, bagaimana kita melakukan settingnya? Kalau buat teman-teman yang belum tahu cara menyeting ini, teman-teman bisa lakukan seperti ini. Cara setting untuk ini, pertama, saya hapus dulu ya. Oke, saya hapus dulu. Oke, settingan yang pertama, kita mau menggunakan indikator moving average. Periodenya di sini, parameter periode 12. Kita gunakan metode simple, jadi ada di sini ada eksponen, smoothed, linear weight, kita gunakan yang simple. Shift-nya kita isi 0, apply-nya berarti kita isi close, berarti penutupan. Nah, kita ini warnanya tergantung. Kalau di sini saya beri warna hijau, lime, warna hijau, lalu lain-lain kita kosongkan. Ini garis chartnya warnanya hijau. Lalu oke. Nah, akan jadi seperti ini. Lalu yang kedua kita masukkan kemudian indikator moving average yang sama 12. Nah, simple ini kita masuk yang open, berarti yang buka ya. Hanya ganti yang open. Kita kasih warna misalnya merah. Tadi merah atau ya merah, hijau ya. Sorry, biru. Kita kasih warna biru misalnya ya. Oke, blue. Ini open ya, yang menyediakan di sini open. Oke. Nah, ini jadinya inilah yang disebut dengan band tadi, band moving average. Jadi band moving average-nya ini. Kalau kita perbesar begini. Nah, ini band moving average. Jarak ini. Yang disebut dengan melewati ya seperti ini. Ketika tutup melewati. Jadi ini ketika tutup melewati. Nih. Nah, ini contohnya tutup melewati band. Ini ya. Oke, ini. Nah, kalau ke bawah melewati berarti ini. Nih, contohnya ini. Ini sorry yang ini ya. Oke. Melewati band. Oke, sahabat. Sekarang kita lanjutkan bagaimana kita coba mempraktekkan untuk melakukan analisa dengan menggabungkan dua metode atau dua analisa teknikal, MA dan RSI. Tadi aturan main yang pertama kita trading di time frame 5 menit. Jadi ini sudah 5 menit ya, kita di Nasdaq ya. Di time frame 5 menit. Lalu kita ikut tren. Jadi kalau trennya tren naik, berarti kita lihat di time frame yang lebih rendah. Yang lebih tinggi, yang waktunya lebih besar, misalnya 30 menit atau 15 menit atau 1 jam. Kalau trennya naik, berarti kita cenderung untuk buy. Kalau tren turun, berarti kita memposisikan siap untuk sell. Begitu.
Nah, setelah kita tahu trennya, kita trading di time frame 5 menit, kita cari pola-pola candle yang memenuhi kriteria. Contoh saja, ini memenuhi kriteria, kita cari. Ini tidak memenuhi kriteria karena tidak break. Maaf. Oke, ini memenuhi kriteria nih ya. Oke, ketutup nih semua. Ini pas tren naik, lalu ketutup. Candlenya ketutup. Tapi ekornya tidak tertutup. Jadi bukan bullish engulfing ini ya. Ekor bawahnya. Jadi tidak jadi. Oke, ini tidak. Ini juga tidak. Oke, ini tidak. Tidak semua tidak. Ini tidak terpenuhi. Oke, ini terpenuhi nih. Oke, ini terpenuhi. Tertutup semua ini ya. Oke. Dan dia break dari sini. Tertutup nih. Dan dia break. Nah, kita buy di sini. Sorry, kita buy ketika ini candle ini tutup, buy di sini. Ya, buy di sini. Lalu kita pasang stop lossnya di sini. Oke, di sini. Dan ini memenuhi kriteria yang tadi. Dan kita lihat ininya juga break dari break dari RSI 50 naik ke atas. Nah, disinilah kita beli. Di sini kita beli. Oke. Oke, di sini kita beli. Kita stop lossnya di sini. Kapan kita akan mengakhiri atau menyelesaikan? Ya, silakan teman-teman atur. Apakah sudah tercukupi? Kalau sudah 2 kali stop loss, ini kan berapa ya dari sini ke sini? Kalau ini sudah 2 kali, boleh ditutup. Oke, di sini sudah 2 kali di sini ya, sudah boleh ditutup. Oke, itu yang naik ya, memenuhi kriterianya. Oke, dia di atas, semua di atas. Kita lihat lagi ke bawah. Oke, ini memenuhi kriteria nih. Ya. Oh, tapi ini enggak memenuhi ini ya. Ini memenuhi kriteria nih. Oke. Memenuhi kriteria karena ketutup semua dengan ini. Tetapi di sini belum memenuhi. Di sini belum break. Belum ya. Oke, jadi nggak jadi. Jadi harus secara bersamaan terpenuhi. Seperti ini nih, secara bersamaan terpenuhi. Break di atas. RSI di atas, ini break, ini tertutup. Oke, ini nggak ada memenuhi, ini juga tidak, ini juga tidak. Oke, ini terpenuhi. Ini terpenuhi. Break di atas. Oke. Di atas. Ini di atas band. Ini juga di atas. Oke, ini berarti bisa buy di sini ya. Bisa buy di sini. Oke. Stop lossnya boleh di sini. Atau boleh menggunakan stop loss MA band juga boleh di sini. Kalau teman-teman takut berarti di sini. Kalau PD ya bisa di sini kalau kuat modalnya. Stop lossnya. Ini memenuhi ya. Oke, di atas. Coba kita lihat apa yang terjadi.
Oke, naik. Nah, silakan TP di sini ya. Oke, ini tidak memenuhi. Kita cari lagi. Ini karena koreksinya kecil, ini tidak ada, ini ada flag ini berarti kan ya. Flag terus tembus, ini memenuhi juga nih. Ini tapi sudah terlalu di atas. Oke, nah ini balikan. Ini memenuhi untuk kriteria turun. Coba kita lihat nih. Tetapi ini masih di atas sekali overbought nih. Jadi belum. Ini belum memenuhi kriteria yang RSI-nya. Jadi kita tidak bisa sell. Kita cari lagi terus. Nah, ini memenuhi lagi. Ya kan, memenuhi ya. Tadi ini. Ini memenuhi. Ini. Oke. Dan ini di atas 50. Naik ya. Oke. Begitu seterusnya, saya cari yang kita sell coba ya. Harus sell di mana? Ini tidak. Ini tidak memenuhi ya. Ini tidak memenuhi. Ini tidak memenuhi. Ininya sih memenuhi ya. Ketutup cuma RSI-nya tidak, masih belum di bawah 50. Nah, ini juga belum memenuhi. Oke, malah naik ya nih. Memenuhi nih. Naik lagi. Kita bisa buy di sini. Karena ini tembus juga. Ya, ternyata hanya sampai kuat di sini. Nah, ini sudah break ya. Nah, ini kelihatannya break. Tapi tidak ada sinyal untuk sell ini di sini. Ini memenuhi kriteria enggak juga. Ya, begitu.